Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa tumpukan sampah di sejumlah lokasi Jakarta, termasuk Pasar Induk Kramat Jati ini sudah bersih. Penumpukan sempat terjadi akibat longsor sampah di TPST Bantar Gebang beberapa waktu lalu. Akibat longsor pada waktu itu di zona 4A, kemudian memang harus ada waktu 10 hari untuk kita tata kembali, tapi sekarang ini sudah tertata kembali. Dan beberapa tumpukan bukan hanya di Kramat Jati, di beberapa tempat juga terjadi, tetapi sekarang ini hampir semua tumpukan itu sudah bersih kembali. Karena memang Pemirsa, sekitar 178.981 siswa lolos seleksi SNBP 2026. Kehebohan terjadi saat detik-detik pengumuman SNBP. Momen pengumuman seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP menghadirkan euforia dan tangis di kalangan peserta maupun keluarga yang mendampingi sejak awal proses. Sejumlah ibu tidak mampu menahan tangis mengetahui anaknya dinyatakan lulus tes SNBP. Polisi menangkap pengedar narkoba cair jenis etomidate senilai 600 juta rupiah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 100 paket etomidate siap edar. Unit Operasional Tim Sus Sat Narkoba Polres Tanjung Priok menangkap Anton, pengedar narkoba cair jenis etomidate senilai 600 juta rupiah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas kemudian menggeledah pakaian dan rumah kontrakan pelaku. Ditemukan 100 paket etomidate siap edar dan 2 ponsel yang diduga digunakan pelaku untuk transaksi. Modus pelaku mengedarkan narkotika jenis etomidate dengan cara dikemas dalam bentuk cartridge rokok elektrik. Selanjutnya, polisi mengamankan pelaku beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mengamankan seorang yang berinisial A yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis baru etomidate. Saat dilakukan penggeledahan, terdapat 100 pieces etomidate yang siap edar senilai 600 juta rupiah. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan penindakan dan pengembangan. Saat ini, pelaku mendekam di dalam sel tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sindikat penjualan bayi di Medan, Sumatera Utara terbongkar. Ironisnya, 1 dari 6 pelaku yang ditangkap ternyata ibu kandung bayi yang hendak menjual anaknya seharga 25 juta rupiah. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menangkap 6 orang yang terlibat sindikat perdagangan bayi di kawasan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Awalnya polisi menangkap ibu kandung bayi saat bersama tetangganya yang menjadi perantara. Setelah itu, polisi yang mengembangkan penyelidikan kembali menangkap 2 perantara dan pasangan suami istri yang akan membeli. Polisi menyatakan bayi perempuan yang lahir 3 Maret lalu ini dijual perantara senilai 25 juta rupiah ke pasangan suami istri asal Tanah Karo. Namun ibu kandung bayi hanya mendapat bayaran 12 juta rupiah. Dengan modus hubungan gelap, bayi ini dijual oleh agen kepada pembeli seharga 25 juta dan dibeli kepada ibu korban bayi seharga 12 juta. Dan ini merupakan sindikat perjualan bayi karena sudah 2 kali agen ini menjual bayi ke daerah luar Kota Medan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Aksi pencurian dilakukan kawanan bajing loncat terjadi di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. 4 karung beras raib dari mobil pickup saat melintas dari Serang menuju Cilegon. Sopir dan kernet mobil pick-up yang membawa muatan beras dari Serang menuju Cilegon ini dibuat kaget lantaran terpal penutup muatan pada mobilnya tersebut robek dan 4 karung beras muatannya raib. Diduga diambil oleh kawanan bajing loncat saat melintas di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Pada saat kejadian, 2 mobil pick-up tersebut berjalan beriringan. Namun saat tiba di salah satu toko beras, sopir heran lantaran terpal yang menutupi muatannya itu rusak tersayat senjata tajam. Ketika diperiksa, 4 karung beras yang masing-masing seharga Rp500.000 per karung itu sudah hilang. Meskipun kejadian ini tidak dilaporkan kepada polisi, namun petugas tetap meminta keterangan korban untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait aksi kriminal yang meresahkan tersebut. Polisi juga masih menyelidiki lokasi tepatnya aksi pencurian yang viral di media sosial ini terjadi. Yang bersangkutan itu tidak mengetahui di mana lokasi TKP pada saat kejadian itu berlangsung. Maka dari itu, dari Polsek Cibeber meminta keterangan langsung terhadap korban, yaitu yang tadi saya sebutkan adalah korbannya Anton Sujai. Namun yang bersangkutan tidak melakukan laporan. Tapi dari kami pun juga tetap mengantisipasi kriminalitas itu dengan mencari informasi langsung terhadap korban. Petugas juga menghimbau agar para sopir tidak lengah saat membawa muatannya ketika melintasi jalur yang sepi ataupun wilayah yang rawan aksi kejahatan. Nekat lewati pos satpam perumahan, komplotan pencuri gasak 1 truk operasional milik sebuah pet shop di Depok, Jawa Barat, dan aksi pelaku ini terekam CCTV. 3 pelaku beraksi saat situasi sepi sekitar pukul 4 pagi. Pelaku mengikat gerbang toko menggunakan batang pipa yang diikat selang untuk menghambat warga jika aksi mereka kepergok penjaga toko. Dalam aksinya, pelaku menggasak truk tersebut dalam waktu 15 menit. Polisi masih mengidentifikasi para pelaku pencurian truk. Sekalian saya jelasin ya. Kita beralih ke informasi lainnya, hamparan eceng gondok kembali menutupi Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, pemirsa. Kondisi ini membuat kawasan waduk terlihat kotor dan meresahkan warga karena menjadi sarang nyamuk. Hamparan eceng gondok tampak menutupi Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Banyaknya eceng gondok membuat warga sekitar resah. Selain mengganggu pemandangan, eceng gondok juga jadi sarang nyamuk berkembang biak dan mulai masuk ke permukiman warga. Selain eceng gondok, tumpukan sampah plastik dan limbah rumah tangga di antara tanaman tersebut. Banyak nyamuk naik. Kenapa tuh Bang, nyamuknya lebih banyak daripada biasanya? Iya, lebih banyak dari yang biasanya. Ya resah, pengennya cepet-cepet dibersihin. Petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya membersihkan hamparan eceng gondok menggunakan alat berat dan secara manual. Puluhan eceng gondok diangkut menggunakan 3 mobil truk. Kemunculan eceng gondok terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Padahal kemarin sebelum kita lebaran itu udah dibersihin. Penangannya udah maksimal lah, istilahnya di warga sono udah tipis. Alat-alat kan banyak yang rusak, jadi kendalanya itu nggak bisa maksimal kita. Warga berharap pembersihan eceng gondok dapat dilakukan secara rutin agar tidak kembali menumpuk dan menimbulkan dampak kesehatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, usai Lebaran, volume sampah rumah tangga di Jakarta melonjak. Tapi pengangkutan sampah ke TPA Bantar Gebang masih terkendala pasca longsor beberapa waktu lalu. Akibatnya sampah menggunung setinggi 6 meter di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya pemirsa, di belakang saya merupakan tumpukan sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati yang nampaknya memang sudah menjadi pemandangan biasa bagi masyarakat yang beraktivitas di Pasar Induk Kramat Jati ini. Dan bisa Anda saksikan dari kaca Anda untuk sampah yang sudah menggunung ini ketinggiannya sudah mencapai hingga 6 meter pemirsa. Hampir menyamai tiang lampu penerang jalan atau bahkan ketinggiannya hampir mengalahkan dari truk pengangkut sampah itu sendiri. Memang pemirsa, setiap harinya truk pengangkut sampah ini juga silih bergantian untuk mengangkut sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati, akan tetapi hanya bisa mengangkut sebanyak 150 ton. Sedangkan limbah pasar yang dihasilkan di Pasar Induk Kramat Jati ini sebanyak kurang lebih 200 ton. Sehingga sisa dari sampah yang tidak terangkut ini akhirnya terus bertambah setiap harinya dan menjadi gunungan sampah. Berdasarkan informasi dari Perumda Jaya Pasar Jaya ini mengungkapkan bahwa kurangnya armada pengangkut sampah ini juga menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan adanya tumpukan sampah setinggi 6 meter ini. Pemirsa, memang belum ada langkah konkret jangka panjang yang dilakukan dari pemerintah ataupun Dinas Lingkungan Hidup dan juga dari Perumda Pasar Jaya, sehingga memang dibutuhkan langkah yang konkret untuk jangka panjang karena tidak hanya membutuhkan 1 atau 2 truk pengangkut sampah, akan tetapi sekiranya kurang lebih 400 truk tronton agar bisa mengangkut seluruh sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati ini. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah agar aktivitas di Pasar Induk Kramat Jati ini dapat berjalan normal dan nyaman. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Dimas Winardi, iNews melaporkan.